indeks persepsi korupsi di Republik Indonesia ini tidak semata-mata karena mencuri uang negara, melakukan korupsi terhadap uang negara, tetapi karena pelayanan penyelenggara negara yang kurang bagus. Ketika perusahaan-perusahaan asing datang berusaha di Indonesia, kemudian menyampaikan permohonan-permohonan untuk memenuhi yang syarat-syarat yang ditentukan, ini umumnya lama dilayani, bertahun-tahun tidak dilayani. Presiden atau pemerintah pusat berusaha mencari investor dari luar negeri untuk bisa menanamkan modalnya di dalam negeri. Ternyata pelayanannya tidak baik, yang berdampak pada korupsi. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan asing datang menanamkan modalnya di sini, dipersulit dengan administrasi, mereka tidak ribut di media Indonesia di Republik ini. Mereka datang ke kedutaan besarnya, dan kedutaan besarnya akan memanggil mereka, dan kedutaan besar mereka akan bertanya, apa sebabnya kamu tidak berusaha di Republik ini? Oh, kami sulit. Kami sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah, tetapi ternyata sulit juga. Bertahun-tahun kami menunggu dan menunggu, kami membayar dengan yang sebagaimana ditentukan, tapi ternyata tidak cukup dengan membayar sebagaimana yang ditentukan. Harus ada tambahan-tambahan yang sangat-sangat luar biasa. Dan tambahan itu bukan untuk negara, tetapi tambahan itu hanya untuk kepentingan kantong pribadi. Kalau yang disampaikan oleh Pak Gub tadi, untuk kepentingan tentunya Provinsi DKI. Nah, sebenarnya yang hal-hal seperti itulah yang kita harapkan. Selamat datang Pak Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya hal-hal seperti itulah yang kita harapkan. Pak Gub, selamat datang. Jadi, kalau kemudian media-media di luar negeri mencari informasi, dia tidak baca media kita, dia cuma datang ke kedutaan. Bagaimana pelayanan masyarakat kita di Republik ini? Wah, nggak bagus. Itulah yang menyebabkan indeks persepsi korupsi di Republik ini sangat tinggi. Jadi, tata kelola pemerintahan ini sangat diperlukan. Tata kelola pemerintahan ini tidak terlepas dengan masalah integritas kepribadian kita. Integritas kita ini terkait dengan apa? Itu terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati dan pikiran, dan bagaimana mengimplementasikan apa yang kita pikirkan. Tentunya yang kita pikirkan tidak lepas dengan norma-norma yang ada di dalam negara ini. Baik norma-norma yang dibuat oleh pemerintah maupun norma-norma agama yang kita pegang. Kalau norma ini kemudian kita implementasikan dalam pelaksanaan tugas, maka kita akan jauh untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela. Jauh kita tidak akan melakukan korupsi. Tetapi ternyata di Republik ini tidak cukup kalau untuk negara saja, tapi harus ada juga untuk yang bersangkutan. Padahal negara sudah memberikan. Kalau kita mau mengharapkan yang terbanyak dari negara, sulit juga karena pendapatan negara pun masih rendah. Rendahnya pendapatan negara karena banyaknya juga korupsi. Karena tingkat korupsi di Republik ini sangat tinggi. Nah, bagaimana kita mengatasi tentang hal ini? KPK mempunyai tugas khusus memberantas korupsi melalui cara pencegahan seperti yang kita lakukan saat ini. Kami berusaha mengundang gubernur yang dibagi dalam seluruh gubernur tapi dibagi dalam beberapa wilayah. Seluruh bupati disertai dengan seluruh pimpinan DPRD baik provinsi, kota dan kabupaten. Tetapi ternyata kita berharap DPRD, mohon maaf Pak pimpinan DPR, kita berharap DPR bisa menjadi kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan juga tidak bisa diharapkan.
Karena ketika gubernur atau bupati atau wali kota mengajukan anggaran, ada lagi permintaan-permintaan yang tidak beres. KPK sudah melakukan hal itu dan menangkap hampir seluruh anggota DPRD provinsi di daerah. Saya tidak usah sebutkan namanya, daerahnya. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sendiri sudah mengetahui. Sampai yang perempuan yang sudah ibu-ibu yang sudah tua, mau tidak mau, suka tidak suka, perbuatannya harus dipertanggungjawabkan walaupun dia harus duduk di kursi roda dan masuk dalam penjara. Itu hampir seluruh anggota DPRD provinsi masuk. Begitu juga ketika saya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Karawang. Waktu ini Pak Gub, waktu itu Gubernur Jawa Barat, waktu itu masih Bupati Purwakarta. Berapa anggota DPRD saya tangkap dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan? Apa tidak cukup ya? Tidak cukup. Kalau Bapak bilang tidak cukup, Bapak sudah diberikan mobil, Bapak sudah diberikan rumah, Bapak sudah diberikan anggaran lain-lain. Masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan Bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kehadiran kita sebagai pimpinan bukan untuk menjadi kaya, tapi bagaimana membangun negeri ini supaya menjadi kaya. Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Nggak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka. Kalau merasa tidak cukup. Masih banyak dengan gaji yang ada sekarang menginginkan untuk duduk di situ. Tapi kenapa bapak-bapak memaksakan diri untuk duduk juga di situ dengan gaji yang rendah? Kalau tidak mau mundur, nanti yang lain banyak yang mau, yang suka Pak. Yakin saya banyak yang suka kok. Sudah gitu, mohon izin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngapain harus buang-buang uang bayar sana sini? Hasil penelitian dari KPK. Serangan fajar. Penelitian KPK. Untuk apa? Hanya untuk duduk di meja dan kursi yang bagus. Terus kalau tidak cukup gajinya, mundur. Makanya jangan pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman.